Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini kita akan mencoba untuk melakukan pengecekan ya, revisian punya Mbak Anissa Nuraini dulu. Kita lihat yang ini sudah rapi ya, sudah disesuaikan dengan revisi kemarin. Kemudian wakil dekan, dekan fast, oke, sudah betul. Kemudian kita lihat lagi di bagian tabel sudah dibetulkan belum ya? Oke. Ini daftar isi ini di ya Mbak ya, dirapikan ya. Daftar isi ini jangan ketinggalan gini satu, jadi nggak tahu lah gimana caranya nanti. Apakah ini mau dikecilkan fontnya, misalnya mau dibuat 11 atau 10,5 gitu. Yang penting ini lampirannya naik ke atas gitu aja. Kalau maksudnya ini jangan tertinggal sendiri kayak gini gitu, nggak bagus. Kemudian daftar gambar sudah disendirikan, betul. Daftar tabel, betul. Kemudian kita lihat di ringkasan. Oke, limbah cair. Oke. Di sini oke. Kemudian latar belakang kemarin. Ini halaman berapa ini? Halaman 2. Oke. Oke. Oke, ini kemarin diminta untuk meringkas ya. Yang ketiga. Oke. Identifikasi masalah sudah dihapus ya. Ya, betul, betul. Manfaat. Kita lihat manfaatnya. Manfaat. Iya, sudah betul. Kemudian di bab 2, minta 2 halaman saja ya. Nah, oke. Limbah cair. Ini nanti diganti huruf kecil ya, Mbak. Ini kan nggak ada, kenapa nggak ada alasan untuk menjadi kapital gitu. Oke, kandungan karakteristik limbah cair. Oke, yang diminta sudah dihapus. Oke. Parameter ini kemarin. Oke, Mbak.
Kurniawan ini ada temannya nggak ya ini? Kemarin saya minta untuk ngecek ya, apakah dia sendiri apa rame-rame. Kalau rame-rame berarti harus dituliskan juga temannya. Dia sendirian ya. Oke. Hmm, bab 3, metodologi waktu dan tempat kerja praktik. Oke. Sudah betul. Ini juga sudah betul. Pengajian. Ya. Ini keliru nih Mbak. Ini nggak usah pakai kurung seharusnya. Nanti diperbaiki ya, dikit doang kok ini. Maaf, maaf, sebentar. Ini udah ada ya, 1A, 1A, terus satu lagi, terus 2. Oh iya, udah betul. Ya, betul. Oke. Prosedur percobaannya, prosedur pengujian ya. Prosedur pengujian, perhitungan. Oke. Oke. Hasilnya udah jadi satu ya, hasil belum. Iya, ini sudah betul. Iya, ini jauh lebih bagus, Mbak. Seperti ini. Ini baru pengujian kualitatif ya. Nah, ini baru yang kuantitatif. Iya, data juga sudah betul. Lebih dua. Oke, oke. Ini kemarin cuma memindahkan aja ya. R-nya berapa ini kurvanya? R 0,999 ya, bagus. Kesimpulan sarannya. Oke, Mbak. Alhamdulillah ini sudah betul ya. Silahkan nanti dibuat PDF-nya. Terus tadi kayaknya ada dikit-dikit yang saya kasih kuning-kuning ya, itu direvisi dulu. Terus saya dikasih PDF-nya. Habis itu setelah dikasih PDF, saya tanda tangani gitu ya, dikirim ke saya tanda tangani. Terus silahkan mendaftar ujian KP. Oke, sebentar. Saya ganti yang lain dulu. Ini punya Mbak Nur Aini, punya Mbak Anissa udah ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan di Mbak Melia. Mbak Melia, ini revisi kedua ya. Kemarin yang revisi pertama itu karena belum sesuai dengan panduan G.
Ini tebal ya, kalau menulis judul itu tebal. Uji cemaran bakteri S. Ini kayaknya hanya harusnya satu deh. Escherichia coli pada daging ayam di pasar kota Boyolali. Oke, ini kenapa? Oke, oke. Oke, kemudian halaman pengesahan kerja praktik laporan akhir ya. Dan proposal kerja praktik. Ini saya satukan sama. Oh iya, ini juga maaf. Maaf. Kerja praktik udah betul. Hasil betul. Oke, oke, oke. Kata pengantar. Oke, sebentar. Oke, ini harusnya jadi satu ya namanya. Ini gimana kok kayak gini? Nah, jadikan satu aja. Oke, terus daftar. Loh, kok hilang? Ya Allah. Daftar isi, oke. Ya, abstrak banget yang berasal dari ternak sangat dibutuhkan. Ini sambil saya simpan ya. Sangat dibutuhkan karena mengandung protein penting dan mudah dicerna. Dan merupakan salah satu sumber. Oke. Nah, ini persentase ini belum ya Mbak ya, belum terjawab di abstrak. Jadi abstrak ini hasilnya yang mana? Hasilnya kan bahwa Escherichia coli yang terdapat pada 3 sampel yang mana nih? Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 3. Hasil uji menunjukkan 3 sampel daging ayam telah tercemar. Ini ditambahi mungkin kayak gini ya. Jadinya ini menjawab persentasenya. Oke. Jadi ini sudah terjawab di abstrak. Nah, ini keliru. Habis D besar, 1, ini A kecil. Ini keliru ya.
Saya highlight. Kok ininya? Ininya. Oh, nggak bisa di highlight. Yang keliru ini ya Mbak ya. A kecil dalam kurung, harusnya nggak usah pakai kurung, langsung A saja. Ini yang bawahnya juga sama. Terus balai veteriner, oke. Oke, pasar kota Boyolali. Terus daging ayam, oke. Warna daging ayam. Oke, ini bab 2 udah bagus. Waktu dan tempat. 1, alat bahan. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini ditulis miring ya. Yang apa namanya? Kata-kata asing kayak gini, ini ditulis miring kayak ini misalnya. Buffer. Ini juga tulis miring. Diterusin yang lain ya, juga ditulis miring. Kemudian oke, uji konfirmasi. Terus ini biasanya ikut sama bawahnya. Nah. Bentar, ini tadi awalnya apa? C cara kerja. C besar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini betul. Tadi itu salahnya yang mana sih ya? Huruf apa tadi ya? Ini ya. D1. Ini harusnya D1 ini ya betul nggak pakai kurung harusnya. Ini jadi bingung. Kalau yang ini kan awalnya huruf sudah 1, 2. Oh iya, ini tidak pakai. Nah, ini harusnya huruf kecil ya. Sama ini harusnya huruf kecil nggak pakai kurung. Bentar, saya ada telepon. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah oke ya. Kemudian interpretasi hasil. Oke, betul. Terus bab 4. Bab 4 kita lihat ada. Nah, ini yang kayak gini tolong nanti diperbaiki ya. Minor sih ini, maksudnya ini nggak masalah negatif tuh. Ada bahasa Indonesianya, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Ini sudah betul. Oke, Masya Allah ini sudah betul. Kenapa nggak dari awal kayak gini Mbak Melia? Bagus, nulisnya udah rapi, berurutan. Asam amino triptofan. Nah, triptofan itu ada bahasa Indonesianya ya. Nanti pakai bahasa Indonesia yang benar.
Uji sitrat. Ini MPN-nya, oke. Oke, oke. Higienitas ya ini. Kebersihan pribadi atau personal hygiene. Di dalamnya spasi. Kebersihan, ini tulis saja kebersihan. Dan hygiene. Ini ya, hygiene ini mungkin bisa diperbaiki nanti. Oke, ini kok begini. Oke. Oke, betul. Sarannya apa? Oke, alhamdulillah. Mbak, ini nanti disesuaikan ya. Di sini kayaknya harusnya semuanya Times New Roman ya. Coba nanti dicek yang lain. Nanti saya kirimkan apa filenya. Ini juga sudah betul. Oke, Mbak, lampirannya belum ada ya, Mbak ya? Mbak Melia nanti tolong tambahkan lampirannya. Ada apa namanya? Presensi gitu ya, sama ada kayak logbook gitu kan. Kalian di sana ngapain aja, terus ditandatangani pembimbing. Habis itu nanti laporan ini mungkin ada data-data mentah atau laporan sementara. Sudah foto-foto Mbak Melia waktu KP di sana gitu, nanti ditambahkan di laporan. Maaf, di lampiran. Terus ini tadi udah minor ya, ini udah bagus, udah rapi, udah sesuai sama apa namanya panduan. Ini nanti kalau udah direvisi, ditambahi lampirannya, kirimkan ke saya lagi dalam bentuk PDF, nanti saya tanda tangani. Itu nggih. Kita lanjut ke mahasiswa berikutnya. Ini aja buat Mbak Melia. Thank you. Oke, lanjut ke Mbak Nazula. Mbak Nazula ini kemarin sudah saya minta untuk ngedit, belum diedit ya. Apa judul tuh ini harus pakai margin normal, Mbak. Kan kemarin sudah saya tulis di revisi yang pertama. Ini judulnya nggak rapi kalau kayak gini, jadi diganti ya. Terus pengesahan. Halaman pengesahan. Translate Budi Utami, Kontoro, Budi Irmanto. Oke. Oke. Oke, ini mungkin bisa ditebal tipis ya Mbak ya, yang kayak halaman judul ini tebalin, terus yang kayak bab pendahuluan ini tebelin, ini juga tebelin kayak gitu. Terus uji POD, terus ini. Oke.
Nah, ini nggak nyambung, Mbak Nazula. Misalnya, semakin meningkatnya perkembangan industri, maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada kesehatan manusia. Nah, kalimat ini seharusnya sebelum oleh karena itu. Jadi ini terbalik kalimatnya ya, supaya kalimatnya nyambung, ngalir gitu. Jadi enak dibacanya. Terus tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui cara menentukan kadar BOD dan amonia. Menggunakan metode spektrofotometer VNAT sesuai dengan panduan ini dihapus saja padanya. Jadi sesuai dengan panduan SNI. SNI berapa kodenya? Ini harusnya ada ini kayak punya Mbak Aini tadi. Mbak Aini apa ya? Jadi kayaknya punya Mbak Aini juga BOD ya. Nah, itu apa namanya? Ada nomornya berapa gitu. Kadar BOD yang didapatkan dari ini kadar amonianya sama ya antara sampel A1 dan A2. Ini kayaknya tulisannya menteri deh harusnya. Kadar BOD yang didapatkan ini sepertinya harus ditambah Mbak di sini. Jadi berdasarkan hasil penelitian didapatkan kadar BOD sebesar sekian sekian sekian, sedangkan kadar amonia sebesar sekian. Terus atau ya bisa. Atau di sini di bagian ini bisa hasil analisis menunjukkan bahwa kadar BOD pada sampel sekian-sekian-sekian berapa gitu. Terus kemudian di akhir pada kesimpulan dituliskan berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel air tersebut telah memenuhi baku mutu dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti diedit dulu, direvisi dulu. Bentar, sambil saya baca lagi. Cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan penggunaan tersebut. Nah, ini juga nggak sesuai SPOK. Ini maksudnya gimana? Cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan industri tersebut perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Itu artinya apa? Ini SPOK-nya nggak jelas. Cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan industri tersebut adalah dengan apa gitu. Ini nggak kayak gini bikin kalimat. Oke. Ini typo. Ini kurang N. Sebelum kata hubung tidak perlu pakai koma. Ini apa sih ini kalimatnya nih? Limbah adalah buangan. Ini apa ini artinya? Maksudnya ini apa ini? Rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah. Rumah tangga ini merujuk ke siapa? Ke industri, ke domestik, atau ke mana? Ini kata hubung, nggak perlu pakai koma sebelumnya.
Pencemaran limbah cair disebabkan oleh kegiatan industri yang tahapan-tahapan proses produksi. Ini gimana nih kalimatnya nih benerin ah. Indikator pakai K. Indikator biologis pakai S. Juga pakai S. Indikator biologis merupakan korelasi perilaku komunitas di alam dengan lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian. Ini kayaknya udah tak kasih tahu ya kemarin, nggak usah kayak gini ceritanya. Ceritanya itu pentingnya aja yang mana, data yang mau disampaikan itu apa gitu loh. Nggak usah cerita artikel terlalu banyak kayak gini. Kemarin udah ada yang tak revisi seperti ini juga. Ini diperbaiki Mbak Nazula. Rumusan masalah, bagaimana cara menentukan kadar BOD dan amonia yang terkandung pada limbah cair? Kayaknya spasinya double deh. Apakah limbah cair yang dihasilkan oleh industri penyemakan kulit sesuai dengan standar? Apakah limbah cair yang dihasilkan oleh industri penyemakan kulit sudah sesuai atau telah sesuai dengan standar baku mutu? Mengetahui, loh, tujuan dengan rumusan masalah itu harus sinkron. Kalau ini nggak harus sinkron kalimatnya, cuma beda tanda baca aja. Jadi ini kalau ditulis mengetahui cara menentukan kadar BOD menggunakan metode Winkler-Alkali ini harusnya muncul di nomor 1, disamakan. Ini nggak sesuai rumusan masalah dengan tujuan. Mbak, kemarin yang kayak gini nih udah saya revisi perasaan di video sebelumnya ya. Dengerin juga gitu loh video teman-teman yang lain supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu, supaya nggak membuang waktu. Ini namanya membuang waktu kalau seperti ini. Manfaat, ini juga sudah saya tulis sebelumnya. Sudah saya sampaikan sebelumnya di mahasiswa yang sebelum-sebelum ini. Manfaat itu berurutan dari yang melakukan dulu. Dari kamu sendiri sebagai mahasiswa, manfaat KP ini untuk apa? Terus untuk instansi itu apa? Terus untuk masyarakat itu apa? Gitu loh. Ini kan sudah saya bahas kemarin. Sebentar, laptopnya nge-lag. Oke, kita lanjutkan. Eh,
Oke. Karakteristik. Oke, coba kita cek. Nah, ini juga sama, Mbak. Ini kan sudah saya bilang kemarin. Kalau lebih dari satu orang, jangan cuma ditulis satu orang aja. Ini kan ada Sayo Febrian, ada Poli, ada Tiller, ada Agustin. Ini semuanya harus masuk, Mbak. Nggak boleh cuma satu orang aja kalau mensitasi. Kemarin juga sudah saya sampaikan itu. Salah ini penulisan seperti ini. Ini juga sama, salah ini kayak gini. Nggak boleh. Mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Pilih. Kalau bahasa Indonesia ya jangan pakai and. Ada bahasa Indonesianya. Terus ini tahun 2003 tuh nggak boleh kan? Kemarin juga udah saya bilang berkali-kali, maksimal 10 tahun. Sekarang tahun berapa? 2021. Berarti 10 tahun ke belakang, maksimal 2011. Itu yang boleh disitasi. 2003 itu kamu aja belum lahir. Ini kenapa nggak diedit? Ini sudah saya minta edit. Ini artinya apa ini, Mbak? Amonia adalah senyawa kimia berupa gas. Amonia sebagai hasil utama karbon dioksida sebagai hasil samping. Ini artinya apa? Kalau saya tanya kalimat ini artinya apa, dirimu bisa jawab enggak? Kalau nggak bisa jawab, jangan ditulis. Ini sudah berkali-kali saya bilang kenapa nggak dirubah. Ini juga nggak dirubah. Konsumsi oksigen tinggi yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya sisa oksigen terlarut, maka berarti kandungan bahan buangan di dalam air banyak sehingga konsumsi oksigen terlarut tinggi. Ini gimana maksudnya? Ini sudah saya tulis kemarin di sini, toh Mbak. Ini maksud kalimatnya apa? Diperbaiki SPOK-nya supaya bisa dibaca, supaya enak, ngerti gitu loh maksud penulis itu seperti apa. Waktu dan lokasi juga sudah saya tulis. Ini saya nggak mau deh ini
diperbaiki dulu. Mbak enggak memperbaiki revisi sesuai apa yang saya revisi kemarin. Jadi diperbaiki dulu saja. Buang-buang waktu saya ini kalau seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Sari. Mbak Sari, kita lihat. Pemeriksaan bakteri coliform pada sampel air limbah domestik dengan metode MPN. Oke, ini kalau menulis huruf kayak gini, itu ini depannya kapital, karena ini kan singkatan MPN, jadi M-nya kapital, P-nya kapital, N-nya kapital. Halaman pengesahan, kerja praktik, ini juga sama. Ini gimana? Nulis namanya sendiri kayak gini. Ini bisa ditambah satu spasi lagi, Mbak. Ini kecil banget tanda tangan segini. Tambah satu spasi. Ini juga tambah satu spasi. Punya Pak Dekan juga tambah satu spasi. Ini kenapa nggak lurus sih? Ini harusnya rata. Mana sih, Mbak? Yang benar ini. Ini kalau rata kiri semua. Kalau center, center semua. Yang betul rata kiri. Ini rata kiri semua. Yang center itu punyanya Dekan di bawah sendiri. Mengetahui, koma. Baru nanti nama dekannya. Ini nama dekannya siapa? Kok bisa typo kayak gini? Ini juga sudah dikasih tanda kemarin, Mbak. Kok nggak dibetulkan? Ini juga sudah saya kasih tanda. Subhanallah. Ini nanti disamakan. Ini halamannya Times New Roman, bukan pakai Calibri. Daftar gambarnya gimana ya? Gitu. Oke. Tapi kayaknya nggak kayak gini deh. Lihat punya teman-teman yang lain kayak apa, Mbak. Abstrak tuh maksimal 250 kata. Ini nggak kayak gini cara bikinnya. Ini marginnya nggak sesuai panduan. Ini Mbak, udah saya bilang kemarin suruh benerin marginnya. Ini margin berapa ini?
Kata hubung tidak di awal kalimat. Ini udah sampai berbusa saya ngomongnya. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel tersebut positif coliform. Yang mana yang coliform? Ini juga tulisan Februari Maret ini gimana sih Mbak? Ya Allah. Menurut standar baku mutu air PP nomor tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, klasifikasi mutu air yang digunakan pada saluran sekunder adalah kelas 4. Menurut Perusahaan Menteri Lingkungan Hidup. Ini hubungannya apa? Kan saya sudah ngomong nih sebelumnya, di revisi yang sebelumnya, Mbak. Saya udah ngomong, ini hubungannya dengan limbah rumah tangga belum muncul. Ini gimana maksudnya? Klasifikasi mutu air yang digunakan pada saluran sekunder itu adalah kelas 4. Kelas 4 itu kelas apa? Kan nggak semua orang tahu, toh Mbak. Maksud saya itu. Jadi ini hubungannya apa dengan limbah rumah tangga? Mbak kan ngomongin limbah domestik. Limbah domestiknya tuh nggak muncul di sini. Ini kalau yang baca orang kayak saya, ini saya nggak tahu ini. Maksudnya apa? Adalah kelas 4 ini kelas 4 itu kelas apa gitu. Ini harusnya ada di sini dijelaskan. Nah, terus di latar belakang itu ada apa ya? Alasan kenapa kamu melakukan penelitian ini, kenapa kerja praktik ini perlu dilakukan. Itu harus ada alasannya di sini. Ini Mbak nggak menuliskan itu. Jadi yang namanya latar belakang itu kan merupakan alasan apa hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita mau melakukan penelitian atau kerja praktik ini. Dan ini nggak ada di sini. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa apa namanya cemaran bakteri coliform itu tinggi atau apalah sehingga penelitian ini atau kerja praktek ini perlu dilakukan gitu loh. Jadi ini harusnya meyakinkan pembaca bahwa penelitian atau kerja praktik Mbak Sari ini penting gitu. Jadi ini harus ditekankan di pendahuluan ini di latar belakang. Ini belum muncul di sini, nanti ditambahkan. Ini juga sama. Kemarin saya minta kode sampelnya. Kalau memang mau pakai kode sampel di sini, ini dimunculkan di latar belakang. Belum diperbaiki juga sama Mbak Sarini. Ini kok tiba-tiba muncul kode ini kan membingungkan toh Mbak. Wong tadi di latar belakang nggak ada. Kok tahu-tahu ada kode di sini. Sampelnya aja nggak dijelaskan di sini mau sampel apa kayak gitu. Ini nggak nyambung ini. Ini juga jadi nggak sesuai sama yang di atasnya. Cuma mengetahui tentang lingkungan kerja aja.
Kalau di lingkungan kerja aja mau di instansi apa aja bisa dong. Mau kamu mau KP di pengadilan bisa dong. Karena itu juga mau mengenal lingkungan kerja. Kerja praktikmu dilakukan di pengadilan negeri bisa. Ini kemarin sudah saya tandai, nggak kelihatan tuh Mbak bedanya apa. Gimana cara nulis lainnya itu? Kan ada double N. Ini juga nggak diperbaiki. Ini Mbak nggak memperbaiki revisian saya ini. Iya, ini nggak diperbaiki. Udah, ini diperbaiki dulu aja. Kemarin sesuai revisi yang kemarin saya berikan. Kalau belum diperbaiki, ini nggak saya nggak mau ngoreksi. Perbaiki dulu.